Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta rupiah ke rekening ibu. Kalau masih mau menumpang tidur di rumah ini. Bu Hartati melempar sebuah buku tabungan bersampul hijau ke lantai marmer. Buku itu meluncur, berhenti tepat di ujung sepatu Anindya. Ingat, rumah ini warisan keluarga suamimu, bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Anindya menatap buku tabungan di kaki, lalu menatap suaminya, yang hanya menggulir layar ponsel tanpa sedikit pun mengangkat wajah. Ia tidak menangis, ia tidak memohon. Anindya justru tersenyum tipis. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank, dan mentransfer 5 juta rupiah detik itu juga. Bu Hartati tertawa puas, merasa menang. Wanita tua itu sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang ia banggakan di dalam lemari, yang ia agung-agungkan sebagai warisan leluhur, hanyalah selembar fotokopi tak berharga. Dan uang sewa yang baru saja ia terima itu kelak akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke ruang sidang. Halo, sahabat hikmah. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana setiap kesombongan akan ditagih lunas oleh kenyataan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang mertua yang menagih uang sewa kepada menantunya sendiri. Padahal menantu itulah yang diam-diam menebus rumah tersebut dari lelang bank. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya. Usia saya 36 tahun. Saya seorang dokter umum dan pemilik sebuah klinik 24 jam di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Raka. 8 tahun pula saya tinggal di rumah besar keluarga Hartati ini. Orang melihat saya sebagai menantu beruntung. Tinggal di rumah klasik bertingkat 2 dengan pilar tinggi dan perabot kayu jati menyilap. Mereka pikir saya menumpang hidup di kemewahan keluarga suami. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan suami saya sendiri tidak tahu. 3 bulan lalu, rumah ini hampir disita bank. Mari saya ceritakan dari awal. Mertua saya, Bu Hartati, adalah seorang janda. Suaminya, ayah Raka, meninggal 2 tahun lalu. Almarhum dikenal sebagai lelaki terpandang di komplek ini. Selalu rapi, selalu murah hati di depan tetangga. Tetapi di balik wibawa itu, almarhum meninggalkan sesuatu yang busuk. Utang bank sebesar 1,8 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat rumah ini. Saya mengetahuinya secara tidak sengaja. Suatu pagi, seorang petugas bank datang. Ia membawa surat peringatan terakhir. Lelang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Bu Hartati panik luar biasa, tetapi gengsinya lebih besar dari rasa takutnya. Ia menyembunyikan semua itu dari para tetangga. Bahkan, ia menyembunyikannya dari Raka, anak kandungnya sendiri, agar wibawa keluarga tidak runtuh. Saat itu, ia datang kepada saya dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Wajah seorang ratu yang kehilangan singgasananya. Anindya, katanya, dengan suara yang dipaksakan tegar. Kamu punya tabungan, kan? Keluarga ini butuh bantuanmu. Tapi ingat, ini rahasia. Jangan sampai Raka tahu ibunya berutang. Saya menatapnya lama. Di hadapan saya, bukan lagi mertua yang biasa menghina masakan saya. Bukan lagi wanita yang menyebut profesi saya hanya tukang suntik. Saya bisa saja berkata tidak. Saya bisa membiarkan rumah itu disita, lalu pindah ke apartemen saya sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan urus. Malam itu, saya menelepon notaris kepercayaan saya. Namanya Pak Surya. Sudah lama ia mengurus aset klinik saya. Pakistan. Saya mau ikut lelang sebuah rumah, kata saya. Saya mau menebusnya. Tapi saya tidak mau atas nama siapapun, kecuali nama saya sendiri. Pak Surya terdiam sejenak. Lalu, ia bertanya, Anda yakin? Dokter, ini rumah keluarga suami Anda. Saya yakin, jawab saya. Justru karena itu, saya harus berhati-hati. Saya tahu watak keluarga ini. Saya tahu, jika saya hanya menyetor uang, lalu membiarkan rumah tetap atas nama mereka, suatu hari, uang itu akan dianggap angin lalu. Bahkan mungkin saya yang akan dituduh mencuri. Maka, saya melakukannya dengan benar. Secara hukum, saya menebus rumah itu melalui lelang resmi bank. Saya membayar lunas 1,8 miliar rupiah dari tabungan
dan hasil klinik yang saya bangun bertahun-tahun. Pak Surya mengurus akta jual beli. Lalu, kami melakukan balik nama di kantor pertanahan sejak 3 bulan lalu di mata hukum. Pemilik sah rumah ini bukan lagi keluarga Hartati, tetapi saya tidak mengatakannya kepada siapapun. Proses menebus rumah ini sendiri bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang murah. 1,8 miliar rupiah bukan angka yang bisa saya keluarkan begitu saja. Itu adalah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun. Ditambah hasil penjualan sebidang tanah warisan dari orang tua saya. Ditambah pinjaman lunak dari bank dengan jaminan klinik saya sendiri. Saya menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Saya memeriksa setiap angka. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya gila? Mengapa saya menyelamatkan keluarga yang tidak pernah menghargai saya? Tetapi setiap kali keraguan itu datang, saya teringat satu hal. Ini bukan tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang melindungi diri saya. Selama rumah ini berdiri di bawah nama keluarga Hartati, selama hidup saya terikat pada mereka, saya akan selamanya berada dalam posisi lemah. Maka saya memutuskan untuk membalik keadaan. Diam-diam, sabar. Pada hari lelang, saya datang ke kantor lelang bersama Pak Surya. Saya mengenakan pakaian sederhana, agar tidak ada yang mengenali saya. Jantung saya berdebar saat juru lelang menyebut alamat rumah ini. Ada satu penawar lain, seorang pengusaha properti. Tetapi saya tidak mundur. Saya menawar sampai akhir, sampai palu diketukkan. Dan rumah itu resmi menjadi milik saya. Saat menandatangani dokumen akhir, tangan saya sempat berhenti sejenak. Saya menyadari, dengan satu tanda tangan ini, saya bukan lagi menantu yang menumpang. Saya adalah pemilik. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan tahu, sampai saya memutuskan untuk mengatakannya. Pak Surya menatap saya. Sekarang rumah ini milik Anda. Doktor, Anda bisa langsung mengusir mereka kalau mau. Secara hukum, Anda berhak. Saya menggeleng. Belum. Pakistan, belum waktunya. Kenapa? Tanyanya heran. Saya menatap dokumen di tangan saya, karena orang yang serakah, jika diberi sedikit kekuasaan, akan menunjukkan wajah aslinya. Saya ingin mereka menunjukkannya sendiri. Saya ingin setiap orang melihat siapa sebenarnya mereka. Bukan saya yang akan menghancurkan mereka. Pakistan, mereka yang akan menggali kuburnya sendiri. Pak Surya menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Anda perempuan yang sabar. Doktor, sabar yang menakutkan. Saya memberikan kepada Bu Hartati selembar fotokopi sertifikat lama yang sudah tidak berlaku. Saya katakan bahwa utang sudah saya lunasi dan sertifikat asli disimpan di bank untuk keamanan. Ia percaya, ia bahkan tidak repot membaca tanggalnya. Kenapa saya merahasiakannya? Karena saya ingin melihat, saya ingin tahu. Ketika seorang manusia merasa di atas angin, sejauh mana ia berani menginjak orang lain. Dan Bu Hartati dalam 3 bulan itu menunjukkan kepada saya jawabannya dengan sangat jelas. Pagi itu, sinar matahari menusuk mata saya seperti jarum. Saya baru saja pulang dari giliran malam di klinik. Selama 12 jam, saya bergelut dengan pasien gawat, dengan darah, dengan tangisan keluarga yang panik. Punggung saya terasa nyaris patah, kepala saya berdenyut. Saya hanya menginginkan satu hal yang sederhana, sebuah kasur dan tidur. Saya mendorong pintu utama. Saya melepas sepatu yang terasa seberat timah. Lalu, saya berjalan menuju tangga, berharap bisa langsung naik ke kamar. Harapan itu padam seketika. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit mahal, duduk Bu Hartati, wajahnya segar. Ia berdandan rapi, mengenakan daster sutra bermotif bunga. Lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di sebelahnya, Raka duduk sambil menggulir ponsel. Wajahnya tanpa beban, seolah saya yang baru pulang. Memeras keringat ini hanyalah angin lewat. Langkah saya terhenti. Insting saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Hartati setajam mata elang yang siap menerkam. Itu bukan tatapan untuk seorang menantu yang kelelahan. Duduk kau di situ, katanya. Jangan langsung nyelonong ke kamar seperti orang tak tahu adat. Saya menghela napas. Saya menelan rasa lelah. Saya meletakkan tas kerja dan duduk di kursi tunggal di hadapannya. Ada apa? Bu,
Saya baru pulang giliran malam. Badan saya remuk semua. Kalau ada yang mau dibicarakan, bisakah nanti siang saja? Tidak bisa, bentaknya. Memecah keheningan pagi. Ini urusan penting. Buka telingamu lebar-lebar. Anindya. Lalu, ia melempar buku tabungan hijau saya ke lantai. Dan ia mengucapkan kalimat yang sudah kalian dengar di awal tadi. 5 juta rupiah per bulan. Uang sewa. Di rumah yang tanpa ia sadari sudah menjadi milik saya sepenuhnya. Saya membungkuk. Saya memungut buku tabungan itu dan saya tersenyum. Saya transfer 5 juta. Detik itu juga. Persis seperti yang ia mau. Bukan karena saya takut, bukan karena saya lemah, tetapi karena setiap rupiah yang ia tagih, setiap kalimat hinaan yang ia ucapkan, sedang saya kumpulkan satu persatu. Seperti seorang dokter mengumpulkan gejala sebelum menegakkan sebuah diagnosis. Diagnosis saya sudah jelas. Penyakit keluarga ini bernama keserakahan dan saya tahu persis obatnya. Banyak orang bertanya kepada saya kemudian, mengapa saya tidak langsung melawan? Mengapa saya membiarkan diri saya dihina sejauh itu? Jawabannya sederhana. Karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jika saat itu saya berteriak, membanting sertifikat, dan mengusir mereka, saya hanya akan menjadi menantu emosional yang mengamuk. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka akan berkata, sayalah yang jahat, sayalah yang merebut rumah keluarga. Tetapi jika saya menunggu, jika saya membiarkan mereka memperlihatkan keserakahan mereka di depan saksi, di depan hukum, maka tidak akan ada yang bisa mereka bantah. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Penghinaan itu tidak berhenti di buku tabungan. Sehari setelah saya membayar uang sewa, Bu Hartati datang ke kamar saya membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. Tulis di sini, katanya. Perjanjian sewa, kau menyewa kamar di rumah keluargaku. 5 juta sebulan. Tulis tangan, lalu tanda tangani. Biar ada hitam di atas putih. Saya menatap kertas itu. Lalu saya menatap wajahnya yang penuh kemenangan. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Ia ingin bukti tertulis. Ia ingin hitam di atas putih. Baiklah, saya akan memberinya hitam di atas putih. Saya menulis surat itu dengan tangan saya sendiri. Setiap kata, saya tanda tangani. Lalu, saya serahkan dengan sopan. Bu Hartati menyimpannya di laci, seolah ia baru saja memenangkan sebuah perang. Ia tidak pernah berpikir sejenak. Sebuah surat pernyataan bahwa ia menarik uang sewa atas rumah yang bukan miliknya. Justru adalah pengakuan tertulis. Pengakuan pemerasan ditulis oleh tangan korbannya, ditandatangani, dan ia simpan sendiri dengan bangga. Pekan berikutnya, kuncinya pun datang. Saya pulang dan mendapati kunci kamar saya tidak lagi cocok. Kunci itu sudah diganti. Kamar atas terlalu bagus untuk penyewa, kata Bu Hartati santai, sambil menyipasi diri. Mulai sekarang, kau tidur di kamar belakang, dekat dapur. Itu sudah cukup untuk orang yang cuma numpang. Kamar belakang itu dulunya gudang, lembab, sempit. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah ikut keluarga ini belasan tahun, membantu saya membersihkannya dengan mata berkaca-kaca. Sabar ya, Bu Dokter, bisik Mbak Yati. Saya lihat semua. Saya tahu siapa yang sebenarnya baik di rumah ini. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mbak. Kamar ini justru lebih dekat ke pintu belakang. Lebih mudah kalau saya harus berangkat subuh. Saya tidak marah. Saya menata barang saya di gudang itu dan diam-diam. Saya memasang sesuatu di sudut langit-langit, sebuah kamera kecil. Bukan untuk kamar saya, tetapi menghadap ke lorong, ke arah ruang keluarga. Saya ingin merekam. Saya ingin setiap kalimat memiliki bukti. Lalu giliran mobil saya. Saya punya sebuah mobil. Saya membelinya dari hasil kerja saya sendiri. Jauh sebelum menikah. Suatu hari, mobil itu lenyap dari garasi. Fania yang pakai, kata Raka enteng. Ketika saya bertanya, Fania adalah adik perempuannya, 29 tahun, tidak bekerja. Tetapi hidupnya penuh tas bermerek dan kafe mahal. Dia perlu mobil buat pergaulan. Kamu kan jarang pakai. Naik taksi online saja. Itu mobil saya. Mas,
kata saya pelan. Raka menatap saya, seolah saya baru mengatakan sesuatu yang lucu. Di keluarga ini, milikmu ya, milik keluarga. Jangan pelit. Saya diam. Saya tidak tahu saat itu bahwa beberapa hari kemudian, Raka diam-diam membawa BPKB mobil saya ke tempat gadai. Ia menggadaikannya. Uangnya ia pakai untuk membayar tunggakan kartu kredit Vania. Saya baru tahu ketika penagih datang ke rumah. Tetapi saya tidak membuat keributan. Saya hanya menyimpan satu lagi gejala ke dalam catatan diagnosis saya. Tagihan demi tagihan mulai berdatangan ke tangan saya. Setiap akhir bulan, Bu Hartati menyodorkan amplop berisi kertas-kertas. Tagihan listrik rumah sebesar ini. Tagihan air, belanja dapur untuk seluruh penghuni, bahkan iuran keluarga yang ia karang sendiri. Kau kan yang punya penghasilan paling besar di sini, katanya. Wajar kalau kau yang menanggung. Raka itu anak laki-laki. Dia punya kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Saya tahu apa artinya. Uang itu mengalir ke Vania, ke tas-tas barunya, ke kafe-kafe mahalnya. Saya membayar semuanya, tanpa berdebat. Setiap struk, setiap bukti transfer, saya simpan rapi dalam satu map. Map itu makin tebal setiap bulan. Sementara saya makan dengan ikan goreng dan sayur asem di pojok dapur. Mereka bertiga menikmati rendang dan ayam bakar di meja makan utama. Bayati sering diam-diam menyisihkan lauk yang lebih baik untuk saya. Saya selalu menolak halus. Makan, saya cukup. Mbak, yang penting kenyang. Tidak lama setelah itu, datang pula yang mereka sebut iuran keluarga. Bu Hartati mengumpulkan kami di ruang makan. Ia meletakkan sebuah buku catatan tebal di atas meja. Mulai sekarang, ada aturan baru, katanya. Setiap penghuni rumah harus membayar iuran bulanan untuk perawatan rumah, untuk taman, untuk cat, untuk perbaikan. Anindya, karena kau yang paling mampu, bagianmu 3 juta. Raka, 1 juta. Vania, dia masih cari kerja, jadi dibebaskan. Saya hampir tertawa mendengarnya. Vania, yang setiap hari pergi ke kafe dengan tas seharga puluhan juta, dibebaskan karena sedang mencari kerja. Sementara saya, yang sudah membayar listrik, air, belanja, dan uang sewa 5 juta, masih harus membayar 3 juta lagi. Bu, kata saya pelan. Saya rasa kontribusi saya untuk rumah ini sudah lebih dari cukup. Wajah Bu Hartati langsung mengeras. Kau membantah. Di rumahku. Dengar. Perawatan rumah warisan ini mahal. Kalau kau tidak mau bayar, silahkan keluar. Cari indekos lain. Indekos. Lagi-lagi kata itu. Di rumah yang sertifikatnya tersimpan rapi atas nama saya. Saya membayar 3 juta itu. Saya menambahkannya ke dalam catatan. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap nomor rekening tujuan. Saya tidak tahu saat itu bahwa buku catatan yang Bu Hartati banggakan, yang ia gunakan untuk mencatat iuran dari saya, kelak akan menjadi salah satu bukti paling memberatkan di hadapan penyidik. Tulisan tangannya sendiri, daftar pemerasannya sendiri. Suatu sore, saya membutuhkan beberapa dokumen klinik yang tersimpan di lemari kamar utama. Kamar yang dulu milik saya sebelum diusir ke gudang. Saya naik untuk mengambilnya. Pintu kamar itu terkunci. Vania muncul dari belakang, bersandar di dinding sambil melipat tangan. Mau apa kau kesini? Ini kamar pribadi sekarang, bukan untuk penyewa. Vania, ada dokumen penting saya di dalam. Dokumen klinik. Oh, dokumen. Ia tersenyum sinis. Sini, kuncinya ada di Mama. Tapi kalau mau, kau harus minta izin dulu. Sopan. Kau kan cuma numpang. Saya menatapnya. Gadis 29 tahun ini, yang seluruh hidupnya dibiayai dari uang yang diperas dari saya, kini menghalangi saya dari dokumen pekerjaan saya sendiri. Saya tidak berdebat. Saya turun. Dan keesokan harinya, saya mencetak ulang dokumen itu dari kantor. Tetapi malam itu, saya menulis satu kalimat lagi di catatan saya. Mereka bukan hanya merampas uang, mereka merampas ruang. Mereka merampas napas. Sudah cukup.
Bu Hartati bahkan mulai menjadikan saya bahan pamer di hadapan teman-teman arisannya. Setiap Rabu, ibu-ibu komplek berkumpul di ruang tamu untuk arisan. Bu Hartati selalu memastikan saya ada di sana, bukan sebagai tuan rumah, tetapi sebagai pelayan. Anindya bikinkan kopi untuk tante-tante. Yang benar, jangan asal. Perintahnya keras sambil tertawa. Maklum, Bu, menantu saya ini dokter, katanya. Tapi bikin kopi saja masih belajar. Para tamu tertawa. Saya membungkuk. Menyajikan kopi satu persatu. Salah satu dari mereka, Bu Ningsih, menatap saya dengan iba. Tetapi tak ada yang berani membela. Di komplek ini, kata-kata Bu Hartati adalah hukum. Dengar-dengar dia dari kampung. Ya, bisik salah satu tamu. Tidak cukup pelan. Iya, sahut Bu Hartati lantang. Untung anak saya mau. Kalau tidak, mana ada yang mau sama perempuan begitu. Saya menuangkan kopi terakhir, lalu mundur ke dapur. Di sana, saya bersandar ke dinding, menutup mata sejenak. Saya teringat ayah saya, seorang guru desa yang jujur, yang membesarkan saya dengan susah payah hingga menjadi dokter. Saya teringat ibu saya, yang menjual gelangnya demi biaya kuliah saya. Mereka mengejek asal-usul saya. Padahal, asal-usul itulah yang membuat saya kuat. Yang membuat saya bisa membeli rumah ini. Sementara mereka kehilangannya. Saya tidak menangis. Saya kembali ke ruang tamu, mengangkat nampan kotor, dan tersenyum sopan kepada semua tamu. Dalam hati, saya mencatat. Hari ini, Rabu, 12 saksi melihat bagaimana Bu Hartati memperlakukan menantunya. Suatu hari, saksi-saksi yang sama akan melihat akhir ceritanya. Penghinaan berikutnya menyangkut kesehatan Bu Hartati sendiri. Dan itu yang paling membuat saya getir. Suatu malam, Bu Hartati mengeluh dadanya sesak. Tekanan darahnya naik tinggi. Fania dan Raka panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Sayalah yang turun tangan. Saya, dokter yang ia hina setiap hari, memeriksanya, memberinya obat, menungguinya semalaman hingga kondisinya stabil. Saya melakukannya bukan karena saya menyayanginya. Saya melakukannya karena itulah sumpah saya sebagai dokter, menolong siapapun, bahkan musuh saya, pagi harinya setelah sehat. Apakah ia berterima kasih? Tidak. Ia justru berkata, sudah sepantasnya kau urus aku. Itu kewajiban penyewa pada pemilik rumah. Saat itu, saya tahu. Tidak ada lagi setitik pun rasa kemanusiaan yang bisa saya harapkan dari wanita ini. Saya sudah memberinya setiap kesempatan untuk menjadi baik. Setiap pintu maaf, ia menutup semuanya, satu persatu, dengan tangannya sendiri. Lalu, tibalah hari peringatan kematian ayah mertua saya. Rumah penuh tamu. Seluruh keluarga besar Hartati datang. Para tetangga terpandang berdatangan. Bu Hartati tampil bagai ratu dengan kebaya termahalnya dan kalung emas paling tebal. Dan saya diperlakukan sebagai pelayan. Anindya, angkat nampan itu. Sajikan ke tamu. Perintah Bu Hartati keras. Di depan semua orang. Jangan cuma berdiri seperti patung, numpang di rumah ini. Setidaknya berguna sedikit. Saya, seorang dokter, pemilik klinik, mengangkat nampan teh dan kue. Saya membungkuk kepada para tamu. Saya melayani mereka satu persatu. Seorang kerabat berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Bu Hartati menyahut bangga. Memang dari keluarga biasa. Untung anak saya mau menerima dia. Dia harus tahu diri. Wajah saya panas, tetapi tangan saya tetap tenang. Tangan yang biasa menjahit luka, menyuntik nadi, menyelamatkan nyawa. Tangan itu tidak pernah gemetar, maka tangan itu pun tidak akan gemetar saat menyajikan teh, dan tidak akan gemetar nanti saat menyerahkan surat-surat. Setelah para tamu pulang, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. Raka dan Fania sudah duduk di sana. Wajah mereka serius. Sebuah rapat keluarga, tanpa anggota keluarga yang sesungguhnya membayar segalanya. Anindya, kata Bu Hartati, keluarga ini perlu uang. Fania mau buka usaha, butuh modal 500 juta. Kau pinjamkan dulu uangmu. Atau lebih baik lagi, kau jual saja kliniknya. Untuk apa perempuan punya klinik?
Kau kan sudah punya suami. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya dengar. Mereka tidak hanya ingin memeras keringat saya. Mereka ingin merampas satu-satunya hal yang saya bangun sendiri. Klinik itu hasil kerja saya bertahun-tahun. Bu, kata saya. Itu bukan untuk dijual. Wajah Bu Hartati mengeras. Dasar menantu durhaka, egois. Sudah ditampung di rumah keluarga. Masih pelit. Kalau begitu, kau tanda tangani saja surat ini. Ia menyodorkan selembar kertas. Sebuah surat hibah. Menyerahkan separuh aset saya kepada Fania. Saya menggeleng pelan. Maaf. Bu, yang ini tidak bisa. Tangan Bu Hartati terangkat. Dan ia menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Raka hanya diam. Fania malah tersenyum. Saya tidak menangis. Saya mengusap pipi saya yang panas. Lalu berdiri tegak. Baik, Bu. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti betul. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir tamparan itu telah menundukkan saya. Padahal tamparan itu adalah gejala terakhir. Diagnosis saya kini lengkap. Penghinaan berikutnya datang lewat hal yang paling kecil. Makanan. Suatu sore, saya pulang dengan perut kosong setelah operasi kecil di klinik. Saya membuka tudung saji di meja makan. Kosong. Hanya ada piring-piring bekas, sisa rendang dan ayam bakar yang sudah licin tandas. Oh, kau baru pulang, kata Fania, sambil mengunyah. Makanan habis. Lagi pula, masakan mahal begini bukan untuk penyewa. Kalau lapar, ada Indomie di rak. Itu lebih cocok untuk dompetmu. Bu Hartati tertawa kecil mendengarnya. Raka, seperti biasa, hanya diam menatap layar ponsel. Saya menutup tudung saji itu pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya merebus air, memasak Indomie di dapur belakang, dan memakannya sendirian di kamar gudang. Tetapi malam itu, saya membuka aplikasi bank saya. Saya memeriksa berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk belanja dapur rumah ini dalam 3 bulan terakhir. 23 juta rupiah. 23 juta untuk rendang dan ayam bakar, yang bahkan tidak boleh saya cicipi. Saya tidak marah. Saya hanya menambahkan angka itu ke dalam catatan saya. Setiap rupiah tercatat. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menemukan target baru, klinik saya. Ia datang ke klinik tanpa pemberitahuan, di tengah jam sibuk. Di depan para pasien dan perawat saya, ia berteriak, "Jadi ini tempat kau menghabiskan waktu, sementara mertuamu di rumah butuh diurus. Anak macam apa kau ini? Perempuan tidak tahu diri." Perawat saya, Suster Maria, terpaku. Para pasien menatap dengan bingung. Saya menggandeng lengan Bu Hartati dengan lembut tapi tegas, membawanya ke ruangan saya. "Bu, ini tempat kerja saya. Ada pasien sakit di sini," kata saya pelan. "Tolong, jangan di sini. Tempat kerja," ia mendengus. "Tutup saja klinik ini. Uangnya lebih baik untuk keluarga, untuk Fania." Saya menarik napas panjang saat itu. Di ruangan klinik yang saya bangun dengan keringat saya sendiri, saya menyadari satu hal. Bagi mereka, tidak ada batas. Tidak ada satupun bagian dari hidup saya yang mereka anggap milik saya. Bahkan martabat profesi saya. Lalu datang puncaknya yang lain. Sebelum hari peringatan kematian itu, suatu malam, brankas kecil di kamar gudang saya terlihat tergeser. Saya membukanya. Sepasang gelang emas pernikahan saya, hadiah dari almarhumah ibu saya, hilang. Saya bertanya kepada Mbak Yati. Ia menunduk. Lalu berbisik takut. "Mas Raka." "Bu, saya lihat beliau membukanya kemarin," katanya. "Untuk dijual, untuk bayar arisan Bu Fania. Gelang itu satu-satunya peninggalan ibu saya. Bukan soal harganya, itu soal kenangan. Dan mereka menjualnya untuk arisan. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menangis sendirian di kamar gudang, memeluk lutut. Tetapi air mata itu bukan air mata kekalahan. Itu air mata seseorang yang sedang melepaskan ikatan terakhirnya pada belas kasih. Setelah malam itu, hati saya menjadi setenang dan sedingin pisau bedah. Malam itu, saya tidak bisa tidur di gudang belakang.
Bukan karena pipi saya masih perih, tetapi karena pikiran saya bekerja. Sekitar pukul 1 dini hari, saya keluar untuk mengambil air. Dari arah dapur, saya mendengar suara. Suara Raka dan Fania berbisik di ruang tengah. Saya berhenti di balik tembok. Saya mendengarkan. Setelah dia jual kliniknya, kita usir saja, kata Fania pelan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Sabar, jawab Raka. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Mas, sudah lihat di brankas kamarnya? Itu lumayan. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu yang satunya. Saya berdiri di kegelapan, mendengar suami saya merencanakan untuk merampok saya, lalu membuang saya seperti sampah. Anehnya, saya tidak merasa sakit. Saya merasa lega, karena kini saya tahu, saya tidak sedang berlebihan. Saya tidak sedang jahat. Saya hanya sedang membela diri. Di atas kepala mereka, di sudut langit-langit lorong, lampu kecil kamera saya berkedip pelan, merekam setiap kata. Esok paginya, Mbak Yati menghampiri saya di dapur. Tangannya gemetar. Ia menyodorkan sesuatu yang dibungkus kain. Sebuah ponsel lama. Bu dokter, bisiknya. Saya sudah lama merekam. Setiap kali ibu menghina Bu Dokter, setiap kali beliau bicara soal uang, saya simpan semua. Saya tidak tahan lihat Bu Dokter diperlakukan begini. Beliau orang baik. Tolong, pakailah ini kalau perlu. Saya menatap Mbak Yati. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata saya terasa panas oleh haru, bukan oleh amarah. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak, kata saya. Mbak baru saja menyelamatkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebenaran. Hari itu, map bukti saya telah lengkap. Surat perjanjian sewa, tulis tangan Bu Hartati. Bukti transfer 5 juta setiap bulan ke rekeningnya. Tumpukan struk dan tagihan yang saya bayar. Rekaman kamera. Rekaman Mbak Yati. Dan yang paling penting, di dalam tas kerja saya tersimpan sebuah amplop coklat tebal. Isinya sertifikat asli rumah ini atas nama saya, Anindya, sah secara hukum sejak 3 bulan yang lalu. Saya menelepon Pak Surya, notaris saya. Pakistan, kata saya. Saya rasa sudah waktunya. Tolong siapkan semua dokumennya. Dan satu lagi, tolong daftarkan laporan pemerasan ke pihak yang berwenang. Bukti-buktinya akan saya serahkan pagi ini. Pak Surya menjawab tenang. Baik. Dokter, semua sudah siap dari kemarin. Saya tunggu Anda. Saya memilih hari Minggu, hari ketika seluruh keluarga berkumpul. Dan saya sengaja meminta Pak Surya datang, ditemani 2 orang dari kepolisian. Tepat pukul 10 pagi. Pagi itu, saya tidak lagi memakai seragam lusuh. Saya mengenakan blazer kerja saya. Rambut saya rapi. Saya berjalan menuruni tangga dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah seorang penyewa, langkah seorang pemilik. Bu Hartati sedang duduk di sofa, ditemani Raka dan Fania. Ia mengernyit melihat penampilan saya. Mau kemana kau berdandan begitu? Hari ini giliranmu mengepel ruang tamu. Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke tengah ruangan, lalu berkata dengan tenang, Bu, sebentar lagi ada tamu penting. Sebaiknya ibu duduk yang manis. Tepat saat itu, bel berbunyi. Mbak Yati membuka pintu. Masuklah Pak Surya, dengan map tebal di tangannya. Diapit 2 petugas berseragam. Wajah Bu Hartati berubah. Siapa mereka? Ada urusan apa polisi datang ke rumah keluarga terhormat ini? Saya menarik kursi. Saya duduk. Menyilangkan kaki. Dengan ketenangan yang sama, seperti ketika saya menghadapi pasien kritis di ruang gawat darurat. Bu Hartati, kata saya. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Secara terbuka, secara hukum, saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan amplop coklat tebal itu. Lalu saya meletakkannya di atas meja kaca, di hadapan mereka bertiga. Selama 3 bulan. Ibu menagih saya uang sewa. 5 juta setiap bulan. Karena katanya, saya hanya menumpang di rumah keluarga ini. Saya menatap matanya. Hari ini, saya kembalikan pertanyaan itu kepada ibu. Rumah keluarga yang mana? Saya membuka amplop. Saya mengeluarkan selembar sertifikat. Sertifikat asli. Saya letakkan di tengah meja, menghadap mereka. 3 bulan lalu. Rumah ini hampir disita bank. Karena utang almarhum suami ibu
sebesar 1,8 miliar rupiah. Ibu menyembunyikannya dari semua orang. Lalu ibu meminta bantuan saya dengan syarat Raka tidak boleh tahu. Raka menoleh tajam ke arah ibunya. Utang. Utang apa, Bu? Ibu tidak pernah cerita ke saya soal utang. Bu Hartati membeku. Wajahnya pucat pasi. Saya membantu. Bu, lanjut saya. Tapi saya tidak menyetor uang ke tangan ibu. Saya menebus rumah ini sendiri melalui lelang resmi bank. Saya bayar lunas 1,8 miliar dari tabungan dan hasil klinik saya. Lalu, saya urus balik nama di kantor pertanahan. Sah. Resmi. Saya mengetuk pelan sertifikat di atas meja. Bacalah nama pemiliknya. Bu, sejak 3 bulan yang lalu, rumah yang ibu pakai untuk menghina saya, untuk menampar saya, untuk menagih sewa kepada saya, sudah 100% atas nama saya. Anindya, yang ibu simpan di lemari selama ini hanyalah fotokopi tak berlaku. Selama beberapa detik, tidak ada yang bisa bersuara. Bu Hartati mengambil sertifikat itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri setiap baris. Nama saya, Anindya, tercetak jelas sebagai pemilik. Tanggal balik nama, 3 bulan lalu. Stempel kantor pertanahan, asli. Buku itu jatuh dari tangannya ke lantai. Hal yang sama, persis. Seperti ketika ia melempar buku tabungan saya 3 bulan lalu. Tetapi kali ini yang jatuh adalah seluruh dunianya. Ruangan senyap total. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Raka terjatuh ke sandaran sofa. Wajahnya kosong. Bu Hartati menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak, seolah menatap hantu. Tidak mungkin, bisiknya. Kau menipu kami, ini rumah kami. Tidak ada yang saya tipu. Bu, kata saya dingin. Semua dilakukan secara hukum di kantor pertanahan. Disaksikan notaris. Ibu sendiri yang menyerahkan urusan itu kepada saya. Ibu yang terlalu sibuk merasa menang, sampai lupa membaca apa yang ibu pegang. Lalu saya mengeluarkan map kedua, lebih tebal. Dan ini, kata saya, adalah alasan kenapa 2 bapak ini ada di sini hari ini. Saya membuka map itu di hadapan petugas. Surat perjanjian sewa, ditulis tangan dan ditandatangani oleh Bu Hartati. Isinya, beliau menarik uang sewa 5 juta sebulan atas sebuah rumah yang bukan miliknya. Ini bukti transfer saya selama 3 bulan ke rekening beliau. Total 15 juta rupiah. Hasil pemerasan. Saya meletakkan ponsel lama Mbak Yati dan memutar satu rekaman. Suara Bu Hartati menggema di ruangan. Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta. Ini bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Lalu saya putar rekaman kedua. Suara Raka di tengah malam. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu. Wajah Raka kehilangan seluruh warnanya. Ia menatap saya. Lalu menatap ibunya, lalu menatap sertifikat di lantai. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Lelaki yang selama 8 tahun merasa menjadi tuan atas hidup saya, kini menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Tidak rumah, tidak mobil, tidak masa depan. Semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam telah berpindah tangan ke perempuan yang ia kira hanya menumpang. Mas Raka, kata saya, menoleh kepada suami saya. Kau menggadaikan mobilku tanpa izin. Kau berencana mengambil perhiasanku. Kau merencanakan untuk membuangku setelah uangku habis. Semua terekam, semua tercatat. Pak Surya melangkah maju. Bu Hartati, berdasarkan bukti-bukti ini, Anda dilaporkan atas dugaan pemerasan. Bapak Raka, atas dugaan penggelapan kendaraan milik istri. Kami harap Anda kooperatif. Bu Hartati merosot dari sofa, jatuh berlutut di lantai marmer yang sama. Tempat ia dulu melempar buku tabungan saya. Anindya, tolong. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan penjarakan ibu. Nak, ibu sudah tua. Saya menatapnya. Wanita yang menampar saya, yang menyebut saya perempuan miskin, yang menyuruh saya tinggal di gudang. Nak, kata saya pelan. 3 bulan ini, ibu memanggil saya apa?
penyewa, orang luar, perempuan tak tahu diri. Sekarang, saat butuh. Ibu memanggil saya anak. Saya berdiri. Saya melirik jam tangan saya, lalu menatap mereka bertiga secara bergantian. Saya beri kalian waktu 60 menit. Terhitung dari sekarang, kata saya. Dengan otoritas seorang pemilik rumah. 1 jam untuk mengemasi pakaian kalian. Dengar baik-baik. Kalian hanya boleh membawa baju yang menempel di badan dan barang pribadi kalian sendiri. Tidak lebih. Seluruh perabot, seluruh barang elektronik, bahkan tas mewah dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang yang kalian peras dari saya, akan saya data. Jika ada satu barang milik saya yang hilang, saya tidak akan ragu menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan. Anindya, kami mau tinggal di mana? Rintih Fania. Air matanya berurai. Kami tidak punya uang sepeser pun. Saya menatapnya tenang. Mungkin di kamar sempit dekat dapur, persis seperti tempat yang kalian sediakan untuk saya 3 bulan yang lalu. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan gengsi mereka. Bu Hartati, Raka, dan Fania merangkak bangkit. Lalu berlarian menaiki tangga. Dari atas, terdengar suara tangis, suara laci dibanting, suara koper diseret. 1 jam kemudian, pintu utama terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin masih merasa menguasai dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Hartati tidak lagi memakai kalung emasnya, sebab itu pun dibeli dari uang hasil pemerasan. Dan kini menjadi barang sitaan. Fania hanya menjinjing 1 tas plastik. Raka memanggul ransel butut. Menundukkan kepala dari tatapan para tetangga yang mulai berkumpul karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu. Angin pagi berembus, menyapu bersih aroma busuk dari dalam rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang sangat mantap. Pembalasan saya telah tuntas. Saya akhirnya merdeka. Rumah itu terasa asing dalam keheningannya yang baru. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berjalan dari kamar ke kamar tanpa rasa takut. Saya membuka jendela lebar-lebar. Saya membiarkan udara segar masuk, mengusir bau parfum mahal Bu Hartati yang selama ini memenuhi setiap sudut. Saya naik ke kamar utama. Kamar yang dulu mereka rampas dari saya. Dan saya duduk di tepi ranjang. Bukan untuk merayakan, hanya untuk bernapas. Telepon saya berdering. Pak Surya, dokter, prosesnya berjalan, katanya. Pihak berwenang sudah menerima berkas. Surat perjanjian tulis tangan itu, bukti transfer, dan rekaman. Semuanya kuat. Bu Hartati dipanggil untuk pemeriksaan pekan depan. Soal Bapak Raka. Penggadaian BPKB kendaraan atas nama Anda tanpa izin juga sedang diproses. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Untuk semuanya. Sejak awal, Pak Surya terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan nada yang lebih hangat, Doktor, izinkan saya bicara sebagai teman, bukan sebagai notaris. Banyak orang datang ke kantor saya membawa amarah, ingin balas dendam dengan cara kotor. Anda berbeda. Anda menunggu. Anda mengumpulkan kebenaran, lalu membiarkan hukum yang bekerja. Itu yang membuat Anda menang tanpa pernah menjadi jahat. Saya tersenyum kecil di ujung telepon. Saya seorang dokter. Pakistan. Saya tidak melawan penyakit dengan kemarahan. Saya melawannya dengan diagnosis yang tepat dan obat yang benar. Pekan-pekan berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Bu Hartati, yang dulu menjadi ratu di komplek ini, kini menjadi bahan bisik-bisik. Kabar tentang utang almarhum suaminya, tentang rumah yang nyaris disita, tentang pemerasan yang ia lakukan kepada menantunya sendiri, menyebar dari pagar ke pagar. Singgasana kehormatan yang ia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam hitungan hari. Ia dan Fania kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota. Fania, yang dulu bermimpi menjadi sosialita, kehilangan semua tas bermereknya. Tidak ada lagi kafe mahal, tidak ada lagi mobil. Mereka harus belajar arti kata yang selama ini mereka lemparkan kepada saya. Hidup susah. Raka mencoba menghubungi saya berkali-kali. Pesannya berubah-ubah. Mula-mula,
marah, menuduh saya menghancurkan keluarga, lalu memelas, mengaku menyesal, memohon agar saya menarik laporan, lalu memelas lagi, mengatakan ia masih mencintai saya. Saya membaca semua pesan itu dengan tenang, lalu saya membalas hanya satu kali. Mas, cinta tidak menggadaikan mobil istrinya diam-diam. Cinta tidak merencanakan untuk menguras dan membuang. Yang kau cintai bukan saya. Yang kau cintai adalah uang saya. Dan uang itu mulai hari ini hanya milik saya. Setelah itu, saya memblokir nomornya. Saya mengurus perceraian melalui Pak Surya. Karena seluruh aset, termasuk rumah ini, sudah jelas atas nama saya secara hukum sebelum konflik terjadi. Tidak ada yang bisa mereka tuntut. Mereka pergi dengan tangan kosong. Persis seperti niat yang mereka rencanakan untuk saya. Ada satu orang yang tidak saya lupakan, Mbak Yati. Saya memintanya tetap tinggal, bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai keluarga. Saya menaikkan upahnya, dan saya menanggung biaya sekolah anaknya yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah. Bu dokter, ini terlalu banyak, katanya. Menangis. Tidak, Mbak, kata saya. Di rumah ini, dulu hanya ada satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Itu Mbak, kebaikan juga harus dibalas, sama seperti kejahatan. Itu baru adil. 3 bulan setelah hari itu, hidup saya berubah total. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tempat yang benar-benar saya sebut rumah. Saya merenovasi kamar gudang belakang, tempat saya dulu dibuang, menjadi sebuah ruang baca yang tenang dengan jendela besar. Setiap kali saya duduk di sana, saya teringat bahwa tempat terendah yang mereka berikan kepada saya, justru saya ubah menjadi tempat yang paling saya cintai. Klinik saya berkembang. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut lebih banyak dokter muda. Banyak di antaranya perempuan yang berjuang seperti saya dulu. Persidangan berjalan. Bu Hartati terbukti melakukan pemerasan. Hukum memberinya konsekuensi atas perbuatannya. Raka pun menghadapi proses hukum atas penggadaian kendaraan milik saya. Keserakahan yang mereka rawat bertahun-tahun. Akhirnya menagih harganya sendiri. Dan saya menemukan kedamaian. Bukan kedamaian dari balas dendam, tetapi kedamaian dari kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Sahabat hikmah, cerita Anindya ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau asal-usulnya. Bu Hartati menghina Anindya sebagai perempuan miskin, padahal perempuan itulah yang memegang seluruh masa depannya di tangannya. Kesombongan membuat kita buta, dan kebutaan itu cepat atau lambat akan membawa kita pada jurang yang kita gali sendiri. Yang kedua, kesabaran bukanlah kelemahan. Banyak orang mengira diam berarti kalah. Padahal ada jenis diam yang sedang menyusun strategi. Ada jenis senyum yang sedang menyimpan badai. Anindya tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Ia membiarkan hukum dan kebenaran yang berbicara. Itulah kemenangan yang paling elegan dan yang paling tak terbantahkan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang bekerja keras, yang mandiri, tetapi tetap diperlakukan sebagai orang asing di dalam keluarga suaminya sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah satu hal. Harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang menghina kalian. Harga diri kalian ditentukan oleh bagaimana kalian berdiri tegak menghadapinya. Di luar sana juga, ada banyak suami seperti Raka. Lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi justru menjadi tameng bagi kejahatan ibunya. Lelaki yang memilih diam ketika istrinya diinjak, lalu menangis memohon ketika hartanya hilang kepada mereka. Cerita ini adalah cermin, sebab perlindungan yang tidak kalian berikan hari ini, kelak akan menjadi penyesalan yang tidak akan pernah bisa kalian tebus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati, ibu yang lupa bahwa menantu yang masuk ke dalam keluarga juga seorang anak manusia, dengan hati yang bisa terluka, dan dengan martabat yang harus dihormati. Ketakutan akan kehilangan kuasa membuat sebagian dari mereka memilih menindas, bukan merangkul. Padahal, menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman.
Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu kehilangan diri kita sendiri. Atau kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada kebenaran, bersabar, dan membiarkan keadilan menemukan jalannya. Anindya memilih jalan yang kedua. Dan karena itulah ketika ia menutup pintu rumahnya, ia tidak hanya mengusir 3 orang yang jahat, ia juga menutup pintu pada semua luka di masa lalunya. Bagaimana menurut kalian? Sahabat hikmah, apakah yang dilakukan Anindya sudah tepat? Ataukah kalian akan memilih jalan yang berbeda? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Saya selalu membaca setiap cerita yang kalian bagikan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan jika kalian percaya bahwa kesabaran serta kebenaran selalu menemukan jalannya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Dukungan kalian adalah alasan kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Sebab di balik kepergian Raka, tersimpan satu rahasia lagi. Sebuah pengkhianatan yang bahkan belum diketahui oleh Anindya sendiri. Sebuah topeng kesucian yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih busuk. Apakah itu? Kita akan menyaksikannya di kisah selanjutnya. Aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa. Ibu saya datang dari kampung tepat di jam makan malam. Belum sempat beliau duduk. Ibu mertua saya sudah menyuruhnya makan di teras belakang. Katanya, malam itu rumah sedang kedatangan tamu terhormat. Suami saya menggebrak meja. Ini rumah istri dan anak saya. Ibu mertua, silakan duduk di kursi utama. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang kadang harus diperjuangkan. Sebelum lanjut, tinggalkan jejak suka dan aktifkan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hari ini, saya akan menceritakan apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Jakarta sedang di ujung musim kemarau. Angin kering bertiup dari utara. Di kawasan Cibubur, daun-daun di pekarangan mulai menguning satu persatu. Dari luar, rumah-rumah tampak tenang. Lampunya hangat, pagarnya rapi. Namun, ada rumah yang di dalamnya diam-diam menyimpan badai. Rumah saya salah satunya. Nama saya Anindya Maharani. Waktu itu usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan alat kesehatan di Kebayoran Baru. Sepanjang tahun, hidup saya berkutat dengan angka, faktur, buku besar, dan laporan keuangan. Orang sering mengira saya dingin. Padahal, saya hanya terbiasa hidup dengan rapi. Uang harus jelas. Ucapan pun harus jelas. Sebab dalam pengalaman saya, hal-hal yang abu-abu jarang membawa kebaikan. Apalagi di dalam urusan keluarga besar. Suami saya bernama Baskara Wijaya. 3 tahun lebih tua dari saya. Dia bekerja sebagai pengawas teknis interior. Baskara bukan tipe pria yang pandai bicara. Dia pendiam, sedikit kaku. Tapi dia menunjukkan kasih sayang lewat perbuatan. Kalau lampu rumah mati, dia yang maik mengganti. Kalau anak kami demam, dia yang begadang sampai pagi. Kalau saya pulang larut, nasi sudah tertanak di rice cooker. Saya tidak pernah harus menjadi manajer rumah tangga di rumah saya sendiri. Kami punya seorang putri berusia 5 tahun. Namanya Kisha Ayudhya. Matanya bulat. Mulutnya tidak pernah berhenti bercerita. Dia paling dekat dengan nenek dari pihak saya, ibu kandung saya yang tinggal jauh di Yogyakarta. Ada satu hal yang harus kalian tahu sejak awal. Rumah yang kami tinggali di Cibubur ini bukan milik Baskara. Bukan pula hasil patungan kami berdua. Rumah ini dibeli dari hasil orang tua saya menjual tanah warisan di kampung. Mereka memberikannya kepada saya sebagai hibah sebelum saya menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Surat hibahnya sah. Ditandatangani di hadapan notaris, Pak Tono, yang sampai sekarang masih menyimpan salinannya. Bagi orang tua saya, rumah ini adalah keringat seumur hidup. Bagi saya, ini adalah tempat agar anak perempuan mereka
tidak perlu menumpang hidup pada siapapun. Tapi bagi keluarga suami saya, rumah ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mereka pikir, jika ditekan, cukup halus dan cukup lama. Suatu hari, pasti bisa berpindah tangan. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ibu mertua saya, Bu Ratri, usianya 61 tahun. Dia perempuan yang gemar bicara soal sopan santun dan nama baik. Bapak mertua, Pak Gunawan, seorang pensiunan yang selalu ingin terlihat berwibawa. Lalu ada adik ipar saya, Wulan. Usianya 30 tahun. Dia punya usaha kecil-kecilan di bidang kecantikan dan selalu wangi parfum mahal. Sejak awal, saya merasakan ada jarak. Tapi saya kira itu hal biasa antara menantu dan mertua. Saya memilih bersabar. Saya pikir asal saya menghormati. Lama-lama, hati akan saling terbuka. Saya keliru. Retakan pertama datang lewat sebuah pesan. Suatu malam, ponsel Baskara bergetar di meja. Saya tidak sengaja melihat layarnya. Pesan dari ibunya, bicaralah baik-baik dengan istrimu. Suami istri itu, hartanya harus jadi satu. Jangan sampai orang luar menira kamu tidak punya wibawa di rumah sendiri. Baskara membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Saya juga tidak bertanya, tapi dalam gelap, saya mengerti satu hal. Di mata keluarga suami saya, harta yang harus jadi satu, itu hanya punya satu arah. Dari saya kepada mereka. Saya simpan kekhawatiran itu sendiri. Saya pikir selama Baskara berdiri di sisi saya, badai apapun bisa kami lewati. Saya tidak tahu. Badai itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Dan kali pertama, ia benar-benar pecah. Adalah di hari yang seharusnya paling membahagiakan untuk anak kami. Ulang tahun Keisha yang kelima, jatuh di hari Sabtu. Sudah seminggu sebelumnya, dia menghitung hari di kalender yang tergantung di samping meja belajarnya. Setiap pagi dia mengambil spidol merah, melingkari satu tangga lagi, lalu menoleh ke saya dengan mata berbinar. Bunda, tinggal 3 hari lagi Keisha tambah umur. Saya yang sedang menikat rambutnya hanya tersenyum. Kalau tambah umur, harus tambah pintar sedikit, ya. Dia memiringkan kepala, berpikir serius, lalu menjawab, Keisha pintarnya setengah saja boleh. Bunda, kalau pintar, banyak-banyak, capek. Saya tertawa. Anak kecil memang punya logika sendiri yang lucu. Hari Sabtu itu, kami menggelar acara kecil di rumah. Tidak mewah, hanya keluarga dekat. Orang tua saya datang lebih dulu dari Yogyakarta. Ibu saya membawa oleh-oleh khas kampung. Ada toples gudeg yang dibungkus rapi berlapis-lapis. Dan beberapa makanan kering kesukaan Keisha. Begitu tiba, ibu saya langsung memuji rumah kami. Bersih sekali rumah kalian. Kalian berdua pintar menjaga rumah. Saya mendengar kata kalian berdua dan tenggorokan saya terasa hangat. Bagi orang luar, rumah ini mungkin sekedar pencapaian materi. Tapi bagi orang tua saya, ini bukti bahwa anak perempuan mereka hidup dengan kepala tegak. Baskara mempersilakan ayah saya duduk di kursi dengan sandaran paling tinggi. Dia menuangkan teh hangat dan memperlakukan orang tua saya seperti tamu kehormatan. Keisha berlari ke pangkuan kakeknya, menyanyikan lagu ulang tahun lebih awal. Sesaat, hati saya terasa damai. Saya pikir hari ini akan berjalan sempurna. Lalu, bel pintu berbunyi lagi. Keluarga suami saya datang. Pak Gunawan berjalan di depan. Kemejanya dimasukkan rapi ke dalam celana. Langkahnya dibuat-buat berwibawa. Bu Ratri mengenakan blus beludru merah marun dan kalung mutiara. Di belakang mereka, Wulan datang membawa kado yang ukurannya lebih besar dari kue ulang tahun. Saya menyambut di pintu. Selamat datang. Ayah. Ibu. Bu Ratri menjawab, singkat saja. Lalu matanya menyapu ruang tamu. Pandangannya berhenti di keranjang oleh-oleh ibu saya yang tergeletak di samping rak. Dari celahnya, masih terlihat toples gudeg itu. Wulan melihat ke arah yang sama. Dia sedikit mengerutkan hidung, lalu berkata dengan nada yang sengaja cukup keras untuk didengar beberapa orang. Bau gudegnya khas banget, ya. Mending ditaruh di dapur saja. Mbak, nanti tamu lain risih. Saat itu, saya sedang membawa nampan teh dari arah dapur. Kalimat itu masuk ke telinga saya seperti sebuah tamparan kecil. Ibu saya, yang berdiri tidak jauh dari situ, mendengar semuanya. Wajah beliau tetap tenang.
tapi tangannya diam-diam menarik ujung kebaya. Saya tahu betul gerakan itu. Itu gerakan orang yang sedang menahan malu, tapi tidak mau membuat keributan. Saya hampir membuka mulut. Tapi yang lebih dulu bersuara adalah ibu mertua saya. Wulan benar, kata Bu Ratri sambil duduk di sofa tengah. Rumah sebagus ini jangan dipenuhi bau-bau kampung. Nanti dikira kita tidak tahu cara hidup. Beliau mengatakannya sambil tersenyum. Seolah itu hanya gurauan biasa, tapi tidak ada yang lebih melukai dari hinaan yang dibungkus senyuman. Ibu saya menunduk. Ayah saya menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Dan di tengah ruangan itu, Keisha kecil berhenti bernyanyi, menatap semua orang dengan bingung. Saya meletakkan nampan teh. Saya tarik napas pelan dan menjawab dengan suara yang saya jaga tetap datar. Gudeg itu dibuat ibu saya semalaman, khusus untuk Keisha. Di rumah ini, makanan yang dibuat dengan kasih sayang selalu punya tempat di meja utama. Bu, suasana langsung berubah. Bu Ratri mengangkat dagunya. Maharani, kamu ini menantu. Belajar sopan sedikit pada mertua. Suaranya naik. Beberapa kerabat yang baru datang ikut menoleh. Saat itulah Baskara berdiri. Dia tidak membentak, tapi suaranya menjadi berat. Dan setiap katanya terasa seperti dipakukan ke lantai. Ibu, ini hari ulang tahun anak saya, dan rumah ini adalah harta pribadi istri saya. Dibeli dari hasil orang tuanya menjual tanah. Diberikan sebagai hibah sebelum kami menikah. Saya tinggal di sini karena kebaikan istri dan mertua saya. Saya tidak pernah malu karena itu. Saya hanya akan malu jika saya menerima kebaikan dari orang, lalu membiarkan orang tua kandung saya merendahkan mereka. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratri membuang muka. Wulan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya melirik ibu saya. Beliau tidak menangis terseduh. Beliau hanya diam-diam menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, seperti petani yang kehujanan. Lalu menunduk, karena tak tahu harus berteduh di mana. Keisha memeluk lengan neneknya dan berbisik. Eyang Uti duduk di sini sama Keisha, ya. Kalimat polos itu menusuk bagian terlembut di hati saya. Acara hari itu selesai lebih cepat dari rencana. Keluarga suami saya pamit dengan wajah masam. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa peristiwa di ruang tamu tadi baru permulaan. Sebab di dalam tas Wulan ada sebuah ponsel yang sejak tadi merekam diam-diam. Dan rekaman itu beberapa hari kemudian akan diputar dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. 3 hari setelah ulang tahun Keisha, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari beberapa kerabat. Ada yang bertanya hati-hati, ada yang mengirim emoji sedih. Saya membuka grup keluarga besar dan jantung saya seperti berhenti sejenak. Ada sebuah video di sana. Video itu menampilkan saya sedang berdiri di ruang tamu dengan wajah keras, berkata bahwa makanan ibu saya berhak ada di meja utama. Tapi video itu sudah dipotong. Bagian Wulan menghina gudeg dihilangkan. Bagian Bu Ratri menyebut bau kampung dihilangkan. Yang tersisa hanya potongan saya yang terlihat galak melawan mertua di hari ulang tahun anak. Di bawahnya, Wulan menulis keterangan panjang. Katanya, dia sedih melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh menantu yang sombong karena merasa rumahnya sendiri. Saya membaca komentar-komentarnya. Tangan saya terasa dingin. Kemarin, orang tua saya lah yang dihina. Hari ini, ceritanya dibalik. Sekarang keluarga suami saya yang tampak dizalimi. Manusia memang menakjubkan. Hanya dengan menghilangkan separuh kebenaran, mereka bisa membangun panggung untuk menghakimi orang lain. Beberapa kerabat ikut berkomentar. Zaman sekarang, menantu galak-galak. Mertua bicara sedikit, langsung dilawan. Ada yang menulis bahwa keluarga pihak perempuan terlalu berada, jadi sombong. Saya membaca sampai di situ, lalu tertawa kering. Yang merekam diam-diam, yang memotong video, yang memutarbalikkan kebenaran adalah mereka. Tapi tetap saja saya yang disalahkan. Mulut orang memang tidak butuh izin untuk membangun cerita, dan cerita bohong selalu berlari lebih cepat daripada kebenaran. Sore harinya, ibu saya menelpon. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi saya bisa mendengar nada yang ditahan. Dek,
Di kampung ada yang bertanya-tanya soal video itu. Kamu dan Baskara baik-baik saja, kan? Saya memejamkan mata. Ibu, jangan dengarkan omongan orang. Video itu sudah dipotong-potong. Ibu saya terdiam sebentar, lalu berbisik. Ibu tidak takut dibicarakan. Dek, ibu hanya takut kamu jadi susah hidup bersama mertuamu. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan manapun. Sebab, di tengah dirinya difitnah, yang ibu saya pikirkan tetap saja keselamatan anaknya. Malam itu, Baskara menelepon ibunya. Dia meminta video itu dihapus. Tapi yang dia dapat hanya bantahan. Bu Ratri bilang, Wulan hanya bercerita apa adanya. Kalau saya merasa tersinggung, berarti saya memang bersalah. Baskara menutup telepon dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar marah pada keluarganya sendiri. Saya kira itu puncaknya. Ternyata itu baru pintu pembuka. Sebab seminggu kemudian, Bu Ratri datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Kali ini, beliau membawa sebuah map coklat. Beliau datang di sore hari, saat Baskara belum pulang kerja. Saya mempersilakannya duduk, menyuguhkan teh, dan menunggu. Bu Ratri tidak banyak basa-basi. Beliau meletakkan map itu di atas meja dan mendorongnya ke arah saya. Maharani, ibu kesini mau bicara serius soal masa depan keluarga. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada selembar surat, sebuah surat kuasa yang isinya memberi wewenang kepada Baskara untuk menjual atau menjaminkan rumah ini. Di bagian bawah, sudah ada kolom kosong untuk tanda tangan saya. Saya menatap surat itu cukup lama. Lalu saya menatap mertua saya. Bu, ini surat apa? Bu Ratri menjawab dengan tenang, seolah sedang membicarakan hal yang paling wajar di dunia. Itu untuk jaga-jaga. Suami istri kan hartanya harus jadi satu. Masa rumah sebesar ini cuma atas nama kamu? Nanti orang mengira Baskara cuma numpang. Tanda tangani saja, biar semua jelas. Saya menutup map itu pelan. Bu, rumah ini hibah dari orang tua saya, atas nama saya. Tidak ada yang perlu diperjelas lagi. Wajah Bu Ratri langsung berubah. Kamu ini menantu macam apa? Diberi kesempatan jadi keluarga, malah perhitungan soal rumah. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengembalikan map itu ke tangannya. Beliau pulang dengan wajah merah menahan amarah. Tapi di balik amarah itu, saya menangkap sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kebutuhan yang mendesak. Seolah mereka sedang sangat membutuhkan uang. Dan saya belum tahu untuk apa. Sejak penolakan saya soal surat kuasa, tekanan datang dengan cara yang lebih halus, tapi lebih melelahkan. Bu Ratri mulai sering datang ke rumah di siang hari saat saya bekerja. Beliau menata ulang dapur saya, memindahkan barang-barang, dan berkata pada pengasuh Kisha bahwa menantu yang baik seharusnya di rumah mengurus anak, bukan sibuk dengan angka di kantor. Suatu sore, saya pulang dan menemukan beliau sedang membongkar lemari arsip saya. Saya bertanya, beliau mencari apa? Dengan tenang, Bu Ratri menjawab, dia hanya ingin tahu di mana saya menyimpan sertifikat rumah. Saya menutup lemari itu pelan-pelan. Bu, dokumen pribadi biar saya yang simpan. Beliau mendengus. Sesama keluarga kok ada rahasia? Tekanan itu bahkan merembet sampai ke tempat kerja saya. Suatu hari, resepsionis kantor menelpon ke meja saya. Katanya ada seorang ibu yang mengaku mertua saya datang menanyakan gaji dan jabatan saya. Saya terdiam di kursi. Mereka bahkan ingin tahu berapa penghasilan saya. Bukan karena peduli, tapi karena sedang menghitung seberapa besar yang bisa mereka peras dari hidup saya. Malam itu, saya menceritakannya pada Baskara. Wajah suami saya mengeras. Dia berjanji akan bicara pada ibunya. Tapi saya tahu, bicara saja tidak akan cukup. Sebab orang yang sudah memutuskan bahwa rumah saya adalah jalan keluar mereka tidak akan berhenti hanya karena diminta baik-baik. Jawabannya datang 2 minggu kemudian, di sebuah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, hujan turun deras. Pak De Budi, kakak tertua, Pak Gunawan, menelpon Baskara. Beliau memintanya datang ke rumah orang tuanya. Katanya ada urusan keluarga yang penting. Baskara mengajak saya. Firasat saya tidak enak, tapi saya ikut. Di rumah mertua, semua sudah berkumpul. Pak Gunawan, Bu Ratri, Ulan, dan
Pak De Budi. Wajah mereka tegang. Pak De Budi yang membuka pembicaraan. Beliau bilang, ada masalah yang harus diselesaikan bersama sebagai satu keluarga. Lalu, semua mata mengarah ke Wulan. Baskara meletakkan ponselnya di meja. Dia menatap adiknya. Wulan, jelaskan. Utang berapa? Wulan menggigit bibir. Tidak banyak. Mas, saya hampir tertawa. Sampai detik ini pun masih bilang tidak banyak. Orang yang berhutang memang jarang takut pada angka. Mereka hanya takut orang lain membacanya. Pak De Budi mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai. Berapa, Wulan? Katakan yang jujur. Wulan merosot di kursinya. Matanya mulai berkaca. Beberapa bulan ini usaha sepi. Aku terlanjur beli-beli banyak produk dan alat. Sewa tempat juga menunggak. Awalnya aku pinjam ke teman. Karena masih kurang, terpaksa aku pinjam dari luar. Baskara bertanya lagi. Suaranya semakin keras. Berapa, Wulan? Wulan menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. 480 juta. Meski sudah menduga ada utang, jantung saya tetap berdebar. 480 juta bukan jumlah yang bisa dilunasi pekerja biasa dalam waktu singkat. Itu bukan kesulitan kecil, itu jurang. Baskara memejamkan mata sejenak. Rinciannya, Wulan menelan ludah. 200 juta dari teman untuk ekspansi. 180 juta dari seorang rentenir, namanya Pak Roni, untuk bayar stok dan sewa. Sisanya utang alat yang belum lunas. Setiap angka yang disebut membuat ruangan semakin sunyi. Saya menoleh ke Bu Ratri. Beliau tidak berani menatap saya. Baskara tiba-tiba bertanya pada ibunya. Ibu sudah tahu soal ini. Bu Ratri gelagapan. Ibu juga baru tahu belum lama. Lalu Baskara menoleh ke ayahnya. Ayah, Pak Gunawan berdeham. Tahu, Wulan kan adikmu. Masa kamu tega melihat dia tenggelam? Baskara tertawa. Tapi tawa yang membuat pendengarnya merinding. Lalu kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kenapa disembunyikan? Tidak ada yang menjawab. Dan pada saat itu, semua kepingan di kepala saya tersusun rapi. Surat kuasa itu, tekanan agar saya menandatangani. Pesan-pesan soal harta yang harus jadi satu. Video yang sengaja menjatuhkan nama saya. Kunjungan ke kantor untuk menghitung penghasilan saya. Semuanya bukan kebetulan. Bertahun-tahun memeriksa laporan keuangan, mengajari saya membaca pola. Setiap angka yang janggal selalu punya cerita di belakangnya. Dan malam itu, pola yang saya lihat sangat jelas. Ini bukan sekadar mertua yang tidak suka pada menantu. Ini adalah rencana yang disusun bertahap. Mereka butuh rumah saya untuk menambal lubang utang Wulan. Video itu adalah cara melemahkan posisi saya, supaya saat tekanan datang, saya terlalu takut dan terlalu lelah untuk melawan. Mereka mengira kalau seluruh keluarga sudah memandang saya sebagai menantu durhaka, saya akan menyerah demi mengembalikan nama baik. Mereka salah menilai satu hal. Orang yang terbiasa hidup dengan angka tidak takut pada tekanan. Yang dia takutkan hanyalah ketidakjelasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semuanya menjadi sangat jelas. Saya menarik napas. Lalu bicara untuk pertama kalinya malam itu. Jadi, surat kuasa kemarin, untuk ini. Ruangan hening. Bu Ratri akhirnya bersuara, dan kalimat yang keluar membuat tubuh saya dingin. Maharani, kamu punya rumah sebesar itu. Wulan, adik suamimu, masa kamu diam saja lihat keluarga susah? Jual saja rumah itu, atau jaminkan ke bank. Toh nanti bisa beli lagi. Saya menatap mertua saya lama sekali. Bu, rumah itu jerih payah orang tua saya. Mereka menjual tanah satu-satunya untuk itu. Bu Ratri memotong. Suaranya meninggi. Ya sudah, orang tuamu kan masih ada. Kalian masih muda, masih bisa cari lagi. Yang penting, sekarang Wulan selamat dulu. Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Ada rumah, kenapa harus hidup susah? Akhirnya, kalimat paling jujur itu keluar juga di mata beliau. Rumah saya, keringat seumur hidup orang tua saya, hanyalah sebuah benda yang bisa dicairkan kapan saja demi anak kandungnya. Saya merasa dingin sampai ke ujung jari. Tapi anehnya, kepala saya justru semakin jernih. Baskara berdiri. Aku akan membantu Wulan.
sesuai kemampuanku. Aku punya tabungan pribadi, bisa tarik sebagian. Motor besarku bisa kujual. Aku bahkan bersedia menemani Wulan menemui setiap penagih utang untuk menegosiasikan cicilan. Tapi aku tidak akan menjaminkan rumah istriku. Dan aku tidak akan memaksa Anindya menandatangani apapun. Bu Ratri langsung menyahut. Tabunganmu berapa? Jual motor dapat berapa? Utang di luar. Mana mau menunggu cicilan? Ada rumah kok, malah pilih hidup susah. Saya melihat wajah suami saya mengeras. Tapi dia tidak goyah. Lalu saya yang bicara dengan nada seorang akuntan yang sedang memeriksa sebuah laporan. Wulan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin dibantu. Pertama, rincikan semua utangmu. Pinjam dari siapa? Bunganya berapa? Dokumennya apa? Jatuh temponya kapan? Kedua, daftar semua aset usahamu yang masih bisa dijual. Mesin, stok produk, peralatan, jual yang bisa dijual, tempat usaha yang tidak sanggup kamu bayar, kembalikan. Setelah itu, baru kita bisa lihat bagian mana yang sanggup kami bantu. Wulan menatap saya dengan mata tajam. Mbak sedang menghina aku, ya? Saya menggeleng. Tidak. Aku sedang memberitahumu satu-satunya cara agar kamu masih punya jalan untuk bangkit. Menambal lubang dengan menggali lubang baru di rumah orang lain, itu bukan menyelamatkan. Itu menenggelamkan kita semua bersama-sama. Wulan tidak menjawab. Tapi tatapannya berubah dari memohon menjadi membenci. Saya tahu, malam itu saya baru saja menutup satu pintu yang mereka kira sudah terbuka lebar. Dan orang yang merasa kehilangan jalan keluar biasanya akan mencari jalan yang jauh lebih buruk. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah. Telepon dari nomor tidak dikenal mulai berdatangan. Awalnya saya pikir itu penawaran biasa, tapi suaranya selalu sama. Seorang pria bicara sopan tapi dingin. Dia menanyakan keberadaan Wulan dan menyebut soal utang yang harus segera dilunasi. Saya menutup telepon. Tapi keesokan harinya, dia menelpon lagi. Kali ini, dia menyebut nama saya. Bu Anindya, ya. Kami tahu ibu punya rumah bagus di Cibubur. Bulu kuduk saya berdiri. Mereka tahu nama saya. Mereka tahu rumah saya. Artinya, ada yang memberitahu mereka. Dan di rumah ini, hanya satu pihak yang punya alasan melakukannya. Saya masih bisa menahan diri menghadapi telepon. Tapi sebelum kejadian yang lebih besar, ada satu hal lagi yang mereka coba. Wulan mulai mendekati Baskara secara diam-diam. Dia menelepon kakaknya saat saya tidak ada, menangis. Mengeluh bahwa saya terlalu kaku, terlalu perhitungan. Tidak punya hati pada keluarga suami. Dia bilang, kalau Baskara benar-benar sayang pada adiknya, dia harusnya bisa membujuk istrinya. Suatu malam, saya mendengar Baskara berbicara di telepon dengan nada rendah. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Saya bertanya, ada apa? Dia jujur. Wulan bilang, kalau aku tidak bisa meyakinkanmu, berarti aku bukan kakak yang baik. Dan ibu menambahkan, suami yang tidak bisa mengatur istrinya itu bukan kepala keluarga. Saya menatap suami saya lama, lalu saya berkata pelan, mereka sedang mencoba memisahkan kita. Kalau kamu dan aku bertengkar soal ini, mereka menang. Tapi kalau kita tetap satu, mereka tidak punya celah. Baskara menggenggam tangan saya. Aku tahu, dan aku tidak akan goyah. Malam itu, saya bersyukur di tengah semua tekanan. Setidaknya, saya tidak sendirian. Sebab itulah yang paling mereka takutkan. Bukan rumah yang terkunci, melainkan suami istri yang tidak bisa diadu domba. Tapi keesokan harinya, mereka mengubah taktik. Kalau tidak bisa memisahkan kami, mereka memilih cara yang jauh lebih kejam. Mereka membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria asing berdiri di depan gerbang rumah kami. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri. Tapi dia berdiri di sana cukup lama. Dan yang membuat darah saya naik, dia sedang berbicara dengan seseorang. Dengan Keisha, anak saya, yang sedang bermain di halaman bersama pengasuhnya. Berdiri di balik pagar.
menjawab pertanyaan pria itu dengan polos. Saya berlari secepat yang saya bisa. Tas saya terjatuh. Sepatu saya hampir terlepas. Tapi saya tidak peduli. Saya tarik Keisha ke belakang punggung saya dan memeluknya erat. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah dia memang hanya ingin saya melihatnya di sana. Tubuh saya gemetar hebat, bukan karena takut pada pria itu, tapi karena seseorang telah dengan sengaja membawa masalah orang dewasa sampai ke depan kaki anak saya yang baru berusia 5 tahun. Dan saya tahu persis siapa yang memberitahu mereka di mana rumah ini dan siapa penghuninya. Malam itu saya menelpon Wulan. Baskara mencoba menahan, tapi saya menyalakan pengeras suara dan bicara langsung. Wulan, aku bicara sekali ini saja, utangmu. Selesaikan antara orang dewasa. Tapi kalau sampai ada lagi orang yang mendekati anakku, aku tidak akan lagi menganggap ini masalah keluarga. Wulan terdiam, lalu menjawab dengan nada marah bercampur gugup. Mbak selalu bersikap seolah aku ini penjahat. Aku juga terpojok, tahu. Saya menjawab pelan. Terpojok? Tidak memberimu izin menyeret anak 5 tahun ke dalam ketakutan orang dewasa. Panggilan dimatikan. Malam itu, Keisha makan sangat sedikit. Dia terus bertanya, Bunda, Om yang di depan tadi mau masuk ke rumah kita. Tidak. Saya memeluknya erat. Tidak ada yang bisa masuk kalau ayah dan bunda tidak izinkan. Mengatakannya pada anak memang mudah. Tapi di dalam hati saya, rasa takut sudah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Saya bisa mengabaikan sindiran. Saya bisa menahan tatapan merendahkan. Saya bisa menelan sakit hati saat orang tua saya dihina. Dan tetap mencoba bersabar. Tapi menyentuh anak saya, itu cerita yang lain. Kucing paling jinak sekalipun, kalau ada yang mengusik sarangnya, akan tahu cara mengeluarkan cakarnya. Malam itu, saya dan Baskara memutuskan untuk membawa Keisha ke Yogyakarta selama beberapa hari. Bukan untuk lari, tapi agar anak kami berada di tempat yang aman, jauh dari orang asing yang berkeliaran di depan rumah. Pagi harinya, kami mengantarnya. Begitu melihat cucunya, ibu saya langsung berlari menyambut. Ya ampun, kenapa cucuku pucat begini? Keisha memeluk neneknya erat, berbisik. Eyang, di rumah ada om-om nakal yang lihatin Keisha terus. Ibu saya tertegun. Beliau menggendong cucunya masuk sambil menahan air mata. Sudah, di sini sama Eyang. Tidak ada yang berani ganggu Keisha di sini. Di perjalanan pulang ke Jakarta, saya dan Baskara tidak banyak bicara. Tapi di dalam diam itu, kami sama-sama tahu kesabaran sudah habis. Begitu sampai rumah, saya membuka laci kerja saya. Saya keluarkan map berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat hibah dari orang tua saya, dan salinan dokumen dari notaris Pak Tono. Lalu, saya mulai mencatat setiap telepon teror, tanggal, dan jamnya. Kejadian di gerbang rumah, saya simpan semuanya. Bertahun-tahun bekerja sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Kebenaran tidak cukup hanya diketahui. Kebenaran harus dicatat, hitam di atas putih. Sebab di hadapan orang yang memutarbalikkan fakta, hanya bukti yang tidak bisa mereka potong-potong. Selama 3 hari berikutnya, rumah kami sepi. Tapi ketenangan itu hanya kulit luar. Telepon dari rentenir itu tidak berhenti. Bahkan, kini mereka mulai mengirim pesan. Isinya semakin berani. Mereka menyebut nominal utang, menyebut nama Wulan, dan menambahkan satu kalimat yang membuat saya muak. Keluarga harus saling membantu. Bu, jangan sampai urusan ini sampai mengganggu sekolah anak ibu nanti. Saya menyimpan semua pesan itu. Setiap kata, setiap nomor, saya tidak membalas satupun. Sebab saya tahu, membalas hanya akan memberi mereka panggung. Yang mereka inginkan adalah saya panik. Lalu mengambil jalan pintas dengan menjaminkan rumah. Tapi semakin mereka menekan, semakin tenang saya jadinya. Ketakutan saya sudah lewat. Yang tersisa hanya keputusan. Di tengah itu semua, Bu Ratri menelpon saya sekali lagi. Kali ini nadanya berubah. Tidak lagi memerintah, tapi membujuk. Maharani, Ibu mohon bantu Wulan kali ini saja.
Nanti kalau utangnya lunas, rumahmu bisa kami balik lagi namanya. Ibu janji. Saya mendengarkan sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan satu pertanyaan. Bu, kalau ibu yakin, utang itu pasti lunas. Dan rumah pasti kembali. Kenapa tidak ibu sendiri yang menjaminkan rumah ibu lebih dulu? Telepon di seberang hening cukup lama. Lalu sambungan diputus. Saya mengerti. Mereka tahu betul risikonya. Justru karena itu, mereka ingin risiko itu jatuh pada saya, bukan pada diri mereka sendiri. Puncaknya terjadi di hari Minggu. Pagi-pagi, bel rumah berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dan kaget bukan main. Di depan rumah, Wulan berdiri bersama dua orang pria bertubuh besar, para penagih utang itu. Wulan rupanya membawa mereka langsung ke rumah saya. Wajahnya pucat, tapi matanya keras. Mbak, tolong aku. Sekali ini saja. Mereka tidak mau menunggu lagi. Salah satu pria itu maju selangkah. Bu, kami cuma mau penyelesaian. Rumah ini kan bisa jadi jaminan. Tubuh saya sempat membeku. Tapi kemudian dari belakang, Baskara muncul. Dia berdiri di samping saya, lalu bicara dengan suara dingin. Saya minta kalian semua mundur dari pekarangan ini. Ini rumah pribadi. Kalau dalam 1 menit kalian tidak pergi, saya panggil polisi. Wulan menjerit. Mas, kok malah ngancam aku? Aku ini adikmu. Baskara menatapnya. Justru karena kamu adikku, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan menyeret rumah orang tua istriku. Utang itu nyata dan akan kita selesaikan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Para pria itu saling pandang, lalu mundur. Mungkin karena Baskara menyebut polisi, Wulan menangis di pagar. Tapi akhirnya ikut pergi. Begitu mereka hilang dari pandangan, saya mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu, saya merekam sisa kejadian dan menyimpan semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Lalu, saya menatap Baskara. Sudah cukup. Hari ini kita selesaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan menjaminkan rumah, tapi dengan membawa semua ini ke tempat yang seharusnya. Suami saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya melihat ketegasan di matanya, bukan kebimbangan. Hari itu juga, kami pergi ke kantor polisi terdekat, ke Polsek. Bukan untuk menjebloskan siapapun ke penjara, tapi untuk membuat satu hal menjadi resmi dan tercatat bahwa rumah ini milik saya. Dan tidak seorang pun berhak memaksanya berpindah tangan. Bahwa teror utang yang melibatkan anak kecil adalah sesuatu yang tidak akan kami diamkan lagi. Di Polsek, kami diterima oleh seorang petugas yang ramah tapi cekatan. Saya menjelaskan semuanya dengan runtut. Persis seperti saya menyusun laporan audit. Saya keluarkan sertifikat rumah atas nama saya. Saya tunjukkan surat hibah dari orang tua saya, lengkap dengan salinan dari notaris Pak Tono. Saya serahkan rekaman telepon teror, pesan-pesan dari rentenir, catatan tanggal dan jam setiap gangguan, dan rekaman saat para penagih utang datang ke rumah bersama Wulan. Semuanya tersusun rapi, hitam di atas putih. Petugas itu mengangguk pelan saat membaca berkas demi berkas. Bu, dokumen ibu sangat lengkap. Ini akan sangat membantu. Lalu beliau menyarankan agar diadakan pertemuan mediasi dengan semua pihak hadir dan dibuatkan berita acara resmi. Saya setuju. Sebab yang saya inginkan bukan kemenangan. Yang saya inginkan adalah satu garis batas yang jelas, yang tidak bisa lagi dilanggar siapapun. 2 hari kemudian, pertemuan itu digelar. Pak Gunawan datang, Bu Ratri datang, Wulan datang. Ditemani Pak De Budi. Baskara duduk di samping saya. Suasananya tegang. Tidak ada lagi blus-bludru atau kalung mutiara. Tidak ada lagi suara lantang soal sopan santun. Yang ada hanya wajah-wajah yang tahu bahwa kali ini kebenaran tidak bisa lagi dipotong-potong di grup keluarga. Petugas membuka pertemuan dengan tenang. Beliau menjelaskan, berdasarkan dokumen yang ada, rumah di Cibubur adalah milik sah saya. Hasil hibah orang tua dengan sertifikat dan surat yang lengkap. Tidak seorang pun, termasuk suami, berhak memaksa saya menjual
atau menjaminkannya. Bu Ratri membuka mulut hendak membantah, tapi petugas itu mengangkat tangannya pelan. Bu, ini bukan soal pendapat, ini soal dokumen. Dan dokumennya sudah sangat jelas. Lalu saya yang bicara, tenang, tanpa membentak. Saya tidak datang ke sini untuk menghukum siapapun. Wulan, adik suami saya. Utangnya nyata, dan saya tidak menutup pintu untuk membantu. Sesuai kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang harus berhenti hari ini. Saya menatap satu persatu. Pertama, tidak ada lagi yang boleh memaksa saya menjaminkan atau menjual rumah ini. Kedua, tidak ada lagi yang boleh menggunakan dokumen atau surat kuasa yang tidak saya setujui untuk menekan saya. Ketiga, tidak ada lagi orang asing, penagih utang, atau siapapun yang boleh mendekati anak saya atau berkeliaran di sekitar rumah kami untuk menciptakan rasa takut. Kalau hal ini terjadi lagi, saya tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan satu hal terakhir. Dan soal video yang dipotong-potong itu, saya punya rekaman aslinya, lengkap. Dari awal sampai akhir, saya tidak akan menyebarkannya, karena saya tidak ingin merendahkan siapapun seperti yang dilakukan kepada saya. Tapi, saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dilihat utuh. Ruangan hening total. Wulan menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya melihat di wajahnya bukan kebencian, tapi rasa takut yang sesungguhnya. Pak Gunawan duduk diam seperti menelan batu. Dan Bu Ratri, perempuan yang dulu begitu lantang bicara soal nama baik keluarga, kini menundukkan kepala. Semua poin itu dicatat dalam berita acara. Saat tiba waktunya menandatangani, saya memperhatikan tangan Bu Ratri. Tangan yang dulu mengangkat dagu dengan penuh kuasa, kini gemetar memegang pena. Beliau menandatangani surat itu tanpa berani menatap siapapun. Wulan menandatangani sambil menyeka air mata. Bukan air mata yang dibuat-buat seperti di video, tapi air mata orang yang baru menyadari sejauh apa dia telah berjalan ke arah yang salah. Keluar dari polsek, matahari siang terasa terik. Ayah saya, yang ternyata diam-diam menunggu di warung seberang jalan, langsung berdiri begitu melihat kami keluar. Bagaimana? Dek, saya menatapnya. Lalu menjawab pelan. Sudah dibuatkan berita acaranya. Yah, sekarang semuanya jelas. Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi matanya, yang selama berminggu-minggu menyimpan cemas, kini terlihat jauh lebih tenang. Di samping saya, bahu Baskara seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Malam itu, Wulan menghapus video di grup keluarga. Dia mengunggah permintaan maaf yang singkat. Dia mengakui telah mengunggah rekaman yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman. Dia meminta maaf pada saya, pada Baskara, dan pada orang tua saya. Pelan-pelan, kerabat yang dulu ikut menghakimi saya mulai berubah. Beberapa mengirim pesan pribadi, meminta maaf karena terlalu cepat percaya pada video yang dipotong. BURT di kompleks, yang dulu hati-hati mengabari saya soal gosip, kini menelpon dengan nada lega, Mbak Anindya. Syukurlah, semuanya sudah jelas. Saya dari awal merasa ada yang tidak beres. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak butuh pembelaan dari banyak orang. Tapi saya belajar satu hal. Kebenaran yang dicatat dengan rapi pada akhirnya lebih kuat daripada kebohongan yang disebarkan dengan cepat. Orang bisa terburu-buru menghakimi, tapi mereka juga bisa terburu-buru menyesal ketika kebenaran akhirnya terlihat utuh. Permintaan maaf Wulan tidak panjang, tidak indah, dan mungkin tidak sepenuhnya tulus. Tapi setidaknya itu adalah hal benar pertama yang dia lakukan setelah serangkaian kesalahan. Saya membaca permintaan maaf itu di depan layar ponsel. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Karena untuk membuat orang lain mengakui satu kebenaran sederhana, saya harus melewati begitu banyak pintu. 2 hari setelah pertemuan di Polsek, Pak Debudi menelpon Baskara. Beliau ingin mengadakan satu rapat keluarga terakhir di rumah kami. Beliau berkata singkat, tidak perlu ramai.
hanya yang bersangkutan. Masalah ini harus ditutup dengan baik. Jangan dibiarkan membara. Lalu suatu hari meledak lagi. Saya dan Baskara setuju. Sebab saya pun tidak ingin hidup selamanya dengan luka yang dibiarkan terbuka. Mereka datang sore harinya. Kali ini tidak ada lagi gertakan. Tidak ada lagi suara tinggi. Bu Ratri masuk dengan langkah pelan. Pak Gunawan menyalami Baskara dengan canggung. Wulan berdiri paling belakang, menunduk. Saya menyuguhkan teh. Sama seperti dulu, tapi kali ini tidak ada yang berani menyebut soal bau kampung atau meja utama. Pak Debudi yang memimpin pembicaraan. Beliau bilang soal utang Wulan, keluarga akan menanggungnya bersama. Tapi dengan cara yang sehat, Baskara akan membantu sesuai janjinya. Dia akan menarik sebagian tabungan, menjual motor besarnya, dan menemani Wulan menegosiasikan cicilan dengan para pemberi pinjaman. Wulan sendiri harus menjual sisa stok dan peralatan usahanya, mengembalikan tempat sewa yang tidak sanggup dia bayar, dan mulai bekerja kembali untuk mencicil sisanya. Saya menambahkan satu syarat. Saya bersedia ikut membantu sebagian dari tabungan pribadi saya, bukan dari rumah. Tapi setiap rupiah harus tercatat. Siapa membayar apa, kapan, dan berapa. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena uang yang jelas justru menjaga keluarga tetap utuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Bu Ratri mengangguk pelan. Wulan berkata lirih. Terima kasih, Mbak. Suaranya bergetar. Saya tahu. Jalan Wulan masih panjang. Utang sebesar itu tidak lunas dalam semalam. Tapi setidaknya sekarang dia berjalan di jalan yang benar. Memperbaiki kesalahan dengan kerja keras, bukan dengan mengorbankan rumah orang lain. Saat mereka pulang, Bu Ratri berhenti sejenak di depan pintu. Beliau menatap saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tulus. Maharani, Ibu? Ibu minta maaf, hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tapi saya tahu, bagi perempuan sekeras beliau, mengucapkan 3 kata itu mungkin lebih berat daripada apapun. Saya mengangguk. Sudah. Bu, yang penting Kesha bisa pulang ke rumahnya dengan tenang. Mata beliau berkaca sedikit. Lalu beliau pergi. Akhir pekan itu, kami menjemput Kesha di Yogyakarta. Begitu melihat saya, dia berlari memeluk kaki saya. Bunda, om-om nakal sudah tidak ada, kan? Saya menggendongnya, mencium pipinya. Sudah tidak ada. Sekarang, Kesha bisa main di halaman sepuasnya. Dia tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak saya dengar. Ibu saya berdiri di teras, memandangi kami dengan mata berkaca. Beliau tidak banyak bicara. Tapi saya tahu, beban di hatinya akhirnya bisa turun juga. Beberapa minggu kemudian, kehidupan perlahan kembali. Tidak persis seperti semula. Ada retakan yang tidak bisa sepenuhnya menutup. Setiap kali keluarga besar berkumpul, masih ada kecanggungan tipis di udara. Tapi tidak ada lagi yang bicara soal siapa yang berhak duduk di kursi utama dan siapa yang harus minggir. Kesha kembali bermain di antara 2 neneknya. Sesekali dia berlari memamerkan gambarnya pada nenek dari pihak ayah dan Bu Ratri yang dulu begitu dingin. Kini menerima pelukan cucunya dengan canggung tapi tulus. Anak-anak memang aneh. Mereka memaafkan jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Tapi justru karena itu, orang dewasa tidak boleh menanamkan hal-hal buruk di dalam hati mereka. Suatu sore, saya berdiri di beranda rumah. Saya melihat Baskara sedang membantu ayah saya menuangkan air ke gelas-gelas. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya lelah. Tapi damai. Saya mengerti. Setelah badai ini, keluarga kami tidak akan kembali seperti sebelumnya. Akan selalu ada bekas. Tapi setidaknya kebenaran sudah dikembalikan ke tempatnya. Orang tua saya tidak perlu lagi menunduk. Rumah saya tetap terjaga. Dan orang yang bersalah membayar bukan dengan uang, melainkan dengan rasa malu mereka sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan saya satu hal yang tidak pernah saya temukan di buku besar manapun, bahwa kaya atau miskin
tidak pernah menentukan siapa yang berhak duduk dengan kepala tegak. Orang yang tahu berterima kasih, meski tinggal di rumah kecil, tetap terhormat. Orang yang tidak tahu balas budi, meski berdiri di tengah rumah megah, tidak akan pernah terlihat lebih mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil ada dua. Pertama, jangan demi menjaga kerukunan. Kita rela membiarkan orang yang kita sayangi direndahkan. Diam yang terus-menerus bukanlah kedamaian. Ia hanya menunda badai. Kedua, jangan pernah menggunakan kata keluarga untuk memaksa siapapun mengorbankan harta dan kehormatannya. Sebab keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak yang dipaksa, melainkan di atas rasa hormat yang tumbuh dari dua arah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Mereka punya hak yang sah, punya rumah dan tabungan hasil keringat sendiri atau keluarganya. Tapi mereka dibuat merasa bersalah hanya karena ingin menjaga apa yang memang milik mereka. Jika kalian salah satunya, ingatlah, menjaga batas bukanlah kejahatan. Menjaga batas adalah cara kita melindungi orang-orang yang kita cintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Baskara di awal cerita, berdiri di antara dua sisi, dicintai sekaligus ditekan. Pada akhirnya, keberanian terbesar seorang suami bukanlah membentak paling keras, melainkan berani berdiri di tempat yang benar, meski yang berdiri di seberang adalah keluarganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut akan masa depan anak kandungnya, lupa bahwa menantu pun adalah anak yang menitipkan seluruh hidupnya pada keluarga baru. Kasih sayang yang hanya mengalir ke satu arah, pada akhirnya akan mengeringkan keduanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih diam dan membiarkan diri ditenggelamkan, atau kita bisa memilih berdiri dengan tenang, dengan bukti, dengan kepala tegak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apa kalian pernah berada di posisi yang serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan, suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.